Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmat Ling di YouTube saya. Rahmat Ling dalam kali ini di edisi khusus ya, akan memberikan tutorial bagaimana menyambung, menyetek tumbuhan. Tapi tumbuhannya kali ini istimewa. Jadi kalau penasaran, langsung saja nanti kita berikan tutorialnya. Namun sebelumnya, klik tombol like, share. Dan untuk bahan-bahannya nanti silahkan disimak. Untuk lebih rincinya nanti di akhir video akan diberikan bahan-bahan yang digunakan. Untuk saat ini langsung saja kita ke TKP atau tempat praktek ya. Kali ini bersama teman saya, Mas Jihan, sebagai narasumbernya. Oke, langsung saja tanpa panjang lama kita langsung ke pencarian bahan-bahannya. Bagi teman-teman yang baru datang silahkan. Oke teman-teman, kita sekarang ke bahan yang pertama, pencarian mouse. Mouse itu bukan tikus ya, tapi salah satu media yang akan digunakan untuk eh, proses pencangkokan. Kali ini saya akan ikuti master kita. Oke. Tumbuhan paku simbar namanya. Oke, sekarang kita sudah ke media yang pertama, pencarian media satu, namanya mouse. Nah, di sini ada namanya pohon apa, Mas? Simbar Simbar. yang biasa hidup di pohon-pohon Yang kelapa. yang biasa hidup di pohon-pohon kelapa, kemudian di kayu-kayu besar. Kalau di hutan banyak ini ya. Nah, Kita kali ambil ini akarnya. kita ambil akarnya. Moss sendiri itu kan aslinya uh, akar tumbuhan paku. Jenis akar tumbuhan paku atau anggrek ya, Mas? Ya, Jenisnya. ya jenis anggrek lah. Jenis anggrek, tapi kita ambil akarnya sebagai media. Ini cara baru ya, edisi khusus teman-teman. Daripada kita nyari kokopit susah. Cari kokopit buatnya susah, kalau mau beli juga susah. Kayak apa sih? Ini seperti ini kawan-kawan. Ini akar tumbuhan pakunya. Nah, seperti ini ya. Biasanya ini masih kurang. Oke, kita cari tambah. Nah, ini karena butuh agak banyak ya. Bagian bawahnya. Tadi plastiknya. Oke, ngikutin nanti media yang kedua. Jadi ini media yang pertama teman-teman ya. Jadi supaya lebih jelas jangan di skip. Nah, ini sebagai pengganti kokopit. Ini lebih tahan lama, tahan awet basahnya. Nggak usah nyiram. Ya nggak usah nyiram, nyiram jarang-jarang. Nah, ini untuk tanamannya ini seperti ini. Nah, ini kalau di pot bagus juga sih, tapi kita gunakan sebagai media untuk penyetekan. Dan untuk yang akan di stek, nanti lihat aja video selanjutnya. Oke, masih penggalian. Maaf kalau pantatnya keambil ya. Nah, ini dia. Oke, tapi hati-hati kalau kalau ada binatang berbahaya. Oke teman-teman, itu satu medianya nih. Ini kita ambil akarnya nanti sebagai bahan untuk penahan calon akar. Oke, kemudian selanjutnya ke teknik yang kedua, akan kita ambil lagi bahannya. Untuk teknik yang pertama itu tadi pengambilan pengganti kokopit. Oke, kita lanjut ke part berikutnya atau ke bahan berikutnya. Baiklah, untuk setelah kita dapatkan bahan yang pertama, kemudian kita cuci, kita bersihkan yang kasar-kasar, yang kayak jenis kayu gitu ya.
Nah, kita bersihkan agar terlihat seperti kokopit nantinya. Ini pengganti kokopit ya, bukan kokopit. Kalau kokopit susah juga kita carinya. Nah iya, kalau beli juga pun kita nggak ada, mahal juga kalau di sini. Kalau buat belum tentu bagus, karena kokopit itu lama pembuatannya, harusnya yang bagus. Oke, kita bersihkan dulu. Kemudian selain itu alat juga diperlukan seperti ini. Yang pertama, bahan kedua plastik. Kalau nggak ada bahan lain, kita menggunakan yang sederhana, mudah didapat, itu plastik. Kemudian kedua, pisau potong. Kalau yang ada khusus potong boleh, bisa juga menggunakan cutter tajam. Kalau ini udah edisi spesial ya, pisaunya pisau untuk penyetekan. Ini apa aja yang disetek. Kemudian kedua diperlukan juga gunting. Selanjutnya botol aqua gelas ya, aqua bekas, jadi kita memanfaatkan barang bekas juga. Selanjutnya ada pengikat. Ini kalau nggak ada ya kita rapiah lah ya, tapi kalau kita ada punya ini yang seperti ini memang disiapkan untuk setek menyetek atau tali menali. Ini namanya apa mas? Plastik apa namanya? Tali biasanya untuk tanaman cabai. Oh, jadi biasa digunakan untuk tanaman cabai itu sebagai pengikatnya awet. Jadi memang bahannya khusus, dia memang disiapkan, nggak gampang putus. Oke, selanjutnya kita siapkan juga gunting stek yang nantinya akan memotong dahan-dahan yang disiapkan. Jadi sebelum ke langkah selanjutnya, mungkin teman-teman penasaran apa yang akan disetek sih. Oke, biar tahu. Dan yang jelas edisi khusus ini, yang disetek juga khusus. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke bahan yang pertama tadi. Kita bersihkan, kita ambil yang agak lembut. Oke. Nah ini master kita lagi membuat bahannya. Oke teman-teman, nah kita media satunya sudah. Kalau kurang-kurang nanti kurang sedikit ya. Kemudian ada tambahan lagi untuk perangsang tumbuh akar, kita menggunakan bahan alami ya. Apa sih? Nah ini dia. Teman-teman tahu kan? Ini dia nih, ini. Ini namanya bawang merah. Kalau kita menyebutnya berambang bawang. Oke, nah itulah ya yang perlu dipersiapkan. Kemudian selanjutnya bahan yang pertama diperas, dimasukkan ke plastik dulu biar nggak acak-acakan. Nah yang udah dicuci tadi, yang besar-besar udah dipilih, dibuang. Kita menggunakan yang agak lembut. Oke, diperas, airnya dibuang. Kita satukan dulu dengan bahan yang pertama. Oke teman-teman, sekarang teman-teman mungkin pengen tahu apa yang akan di stack. Nah ini dia. Apa namanya? Ini namanya adalah pepaya bin kates. Ya ini yang akan kita stek karena edisi khusus. Kenapa ini kok di stek ya? Ini adalah pepaya jenis California. Bisa pepaya apa aja, tapi yang jelas kalau pepaya California itu lebih manis dan dagingnya lebih tebal. Oke, selanjutnya kita akan lihat yaitu penggunaan berambang. Itu kita tidak dioleskan di batangnya langsung, batang pepaya, tapi di bahan
alat yaitu berupa pisau. Nah, dioles-oleskan seperti itu agar tambah merata dia. Oke, kemudian kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu pengupasan kulit dari pepaya itu sendiri. Nah, seperti ini teman-teman, dibelah ya. Dibelah separuh dari bahan batang itu sendiri. Tapi ngambilnya dari bawah, jangan dari atas. Kalau dari atas putus ya. Oke, teman-teman, kita lihat langkah berikutnya. Kita kita potong separuh dari bahan yang akan kita stek tadi. Nah, kemudian yang kedua, siapkan botol minuman tadi, dipotong menjadi 2. Nah, kemudian kita belah seperti itu. Kemudian kita ukur sesuai dengan batang yang akan kita stek tadi. Nah, seperti ini. Oke, tunggu ya, sabar. Oke. Nah, botol aqua itu diselipkan di belahan yang kita potong tadi. Seperti ini. Oke, Nas. Itu sebagai pemisah, Mas, gunanya ya? Iya. Oke, sebagai pemisah agar si batang itu tidak menyatu lagi. Kemudian yang kedua, kokopit yang sudah kita bahan pengganti kokopit itu apa tadi namanya, Mas? Moss ya, bukan moss tikus. Tapi ini adalah akar dari tumbuhan tadi yang diambil. Kemudian kita tata, padatkan ke bawah plastik yang akan digunakan tadi. Nah, selanjutnya Gulung. Oke, digulung. Oh, nanti dibelah bawahnya ini. Oke, digulung seperti ini. Usahakan plastiknya disesuaikan teman-teman ya. Besaran juga ya. Tergantung dari pohon yang akan kita stek tadi. Jadi kalau pohonnya kecil ya nggak perlu besar-besar, dari plastik 1/4 setengah kilogram. Oke, kita belah plastiknya, gunanya agar ini nanti menempel di batang. Nah, oke, kita tunggu, hati-hati. Nah, kemudian bagian belahan dari plastik itu kita tempelkan ke batang. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lilitkan ke bagian yang kita potong tadi ya. Dari yang digulung tadi dibuka, kemudian diputer balik dari ujung itu sampai ketemu lagi dengan ujung yang sebelahnya. Oke, teman-teman, kita lihat. Nah, seperti ini. Ini adalah edisi khusus stek pohon pepaya. Karena langka sekali yang seperti ini, membudidayakan tunas dari pepaya itu. Oke, kalau udah seperti ini, kita tunggu langkah selanjutnya. Nah, setelah itu kita siapkan tali. Nah, seperti ini tali yang kita buat. Kalau nggak punya, pakai rapiah nggak apa-apa ya, tapi nggak awet. Nah, kita tali bagian tengah dulu agar tidak jatuh. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, kita simak supaya paham. Karena jenis pohon ini banyak ya, jenis pepaya apa aja kalau ada tunas bisa seperti ini. Oke, karena begitu dipindah nggak lama induknya buah, dia ikut buah. Itu keistimewaannya stek. Kemudian selanjutnya dirapikan kembali. Oke ya, tali yang bagian bawah. Oke, dan satu lagi yang bagian atas.
Oke. Bisa. Nah, Nanti dibungkus plastik hitam. nah setelah itu teman-teman, ini kan udah nih, udah selesai. Tapi ada alangkah lebih baiknya kita tambah satu plastik lagi untuk menutup bagian atas. Fungsinya yaitu ketika hujan, si air ini nggak langsung masuk ke setekan yang kita buat. Plastik hitam apa aja ya. Bekas. Kalau bekas juga nggak apa-apa, yang penting bisa menutup bagian atas. Nah, kita menggunakan bekas bahan polybag yang sudah kita tidak terpakai. Nah, seperti ini. Kita belah. Oke, kemudian kita lilitkan ke bagian yang di stek tadi. Nah, ini kalau kayak orang ini dikasih selimut. Nah, tapi bagian atas harus ditali. Oke, nggak masalah. Nanti kena hujan hilang. Oke. Nah, seperti ini. Kita ikat bagian atas, yang bawah nggak diikat nggak apa-apa. Jangan diikat juga. Jangan diikat untuk melihat nanti akarnya udah tumbuh. Sebagai pengontrol, cara melihatnya akarnya udah keluar atau belum. Nah, kan enak. Oke, teman-teman. Itu untuk proses penyetekan. Kemudian teman-teman udah tahu jenis pohon ini kan, pepaya. Kemudian kalau nggak percaya dengan hasil teknik seperti ini ada hasil yang sudah teruji dan memang sudah jadi. Oke, kita lihat. Nah, oke teman-teman, kita lihat hasil yang sudah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. 1 bulan. Oh, jadi waktu yang dibutuhkan adalah 1 bulan ya untuk jenis ini. Nah, kita lihat ya teman-teman, kalau nggak percaya, ini adalah hasilnya. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini akarnya putih-putih tuh ya. Ini kalau nggak percaya, ini adalah hasil. Ini kan dari sebelah yang kita buat tadi ya. Nah, ini tuh, jadi bukan kaleng-kaleng teman-teman. Master kita ini bukan kaleng-kaleng. Jenis apa aja di setek sama dia, termasuk jenis pepaya ini. Nah, jadi untuk teman-teman silahkan dicoba ya. Kemudian kurangilah apa namanya ya, ampangnya apa sih ya? Oh, daun dari yang kita setek tadi, agar mengurangi apa namanya makanan yang harusnya buat akar. Oh, malah ini 1 bulan sudah siap pindah teman-teman. Jadi berikut cara pemotongannya juga ini. Oke, edisi spesial sekali buat teman-teman. Oke, dari bawah yang kita setek tadi kita potong. Dalam waktu 1 bulan sudah bisa dipindah. Oke, sip. Oke, teman-teman, berikutnya adalah kita menanam stek pepaya yang sudah diambil. Nah, ini waktu 1 bulan sudah berakar dan siap ditanam di tempat lain. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kita pindahkan ke media yang lebih besar, ya ke tanah dulu, tapi tidak langsung di tempatnya. Nah, ini. Oke. Kita ke media apa namanya? Pot apa masih? Polybag yang berukuran 2 kilo. Polybag berukuran 2 kg itu sebagai perangsang ya, sebelum ke. Kalau bisa kurangnya karena ini enggak ada. Untuk sekam 1, ya sekam bakar kalau bisa. Oh, nah, jadi untuk tanahnya juga satu ukuran, perbandingan 1:1. Oh, itu untuk yang di polybagnya Mas. Oke, jadi itu ya. Fungsinya tadi ini nih, buka saya. Nah, jadi cara memindahkannya pun plastik yang ditali tadi kita buka. Nah, ini. Jadi jangan ditanam seplastik-plastiknya teman-teman.
Nah, itu kan sudah kelihatan putih-putih. Nah, oke, mantap sekali, akarnya banyak. Dan cuacanya juga mendukung ini. Cuaca lagi hujan, tapi belum hujan sering-sering, masih jarang-jarang. Oke, kita taruh di dalam polybag. Oke. Nah, sebelum kita memindah ke lokasinya atau tempat yang akan kita tanemin, kebun atau pekarangan rumah, ada baiknya dipindahkan dulu ke polybag ini ya. Ukuran polybag terserah, minimal ya tergantung tanaman itu tadi. Kalau besar kita buat polybag yang besar, yang 5 kilo boleh, itu lebih bagus. Ya sekecil-kecilnya 2 kilo itu ya. Jangan sampai yang di bawah itu karena akan menghambat juga pertumbuhannya. Nah, ini daun-daunnya, empang dari daun sudah dibuangin, kita sisakan yang muda-muda. Kalau bisa ininya mediatornya jangan ada kotoran-kotoran kambing apa kotoran apa ya, harus steril. Oh, jadi gitu. Jadi itu istimewanya teman-teman. Jadi biar nggak kena jamur. Oh, jadi jangan ditambahin yang aneh-aneh ya. Hanya sebatas sekam aja Mas ya. Sekam sama tanah yang pokoknya nggak kena kotoran-kotoran apa gitu. Oh, jadi itu teman-teman. Jadi nggak boleh pakai kotoran kambing dulu, jenis-jenis pupuk organik lainnya. Jangan. Karena itu mengurangi, akan mengundang jamur kalau kita menggunakan itu. Jadi kalau udah jamur ya susah mengendalikan lagi, jadi beban buat kita. Jadi untuk sementara itu udah kita taruh di tempat teduh. Jangan dipanaskan sampai kurang lebihnya 1 bulan. Oh, jadi dari waktu ini kita diamkan dulu 1 bulan, ya paling lama 1 bulan lah, agar akar itu menyatu dengan tanah yang ada di polybag tersebut. Jadi itu langkah-langkahnya teman-teman ya. Oke, yuk kita pindahkan ke tempat teduh. Oke, jadi teman-teman itu tadi cara pengambilan stek pepaya yang sudah diambil, kita pindahkan ke tempat teduh. Oke, buat di tempat teduh ya, jangan sampai terkena panas dulu karena biar akar itu menyatu dengan tanah dan juga enggak layu. Oke, sekarang sebagai bukti yang sudah dipindah, ini udah 3 bulanan ya. Oke, kita langsung saja ke tanaman yang sudah dipindah dalam waktu 3 bulan. Seperti ini hasilnya. Hai teman-teman, ini tadi kita sudah menaruh tanaman yang sudah dipindah dalam polybag dan disimpan di tempat yang teduh. Kemudian kita melihat hasilnya yang sudah ditanam dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, ini teman-teman. Oke, ini adalah bukti bahwa jenis pepaya bisa di stek dan dipindahkan. Nah, ini seperti ini dari batang sampai ke atas. Oke, hijau sekali teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini baru bisa dikasih pupuk kandang ya. Oke, jadi baru bisa dibuat atau dikasih pupuk kandang. Ini lebih steril. Jadi ciri-ciri untuk jenis Cattes California seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini, ada apa ya, kalau dibilang tanda-tanda khusus, ciri khusus ya. Ini di tengah-tengah daun ini ada seperti jarum seperti ini ya. Ini adalah jenis Cattes California dan ini hasil yang sudah 3 sampai 4 bulan. Nah, udah seperti ini. Jadi nggak lama lagi ini akan berbuah karena nih seperti ini. Oke, nah jadi ini udah mulai berbuah, udah berbunga, tinggal menunggu buah. Oke teman-teman, itu ya langkah-langkah menyetek
jenis pepaya dalam edisi khusus ini. Dan bagi yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Itu adalah langkah-langkah bagaimana kita menyetek jenis pepaya, dan itu bisa bermanfaat sekali karena kalau kita nanam dari biji itu lebih lama. Jadi kita memanfaatkan tunas yang ada di pohon induk. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan memberi wawasan buat teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe dulu, yang sudah like, yang terima kasih, dan yang belum di like juga, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Oke, sampai di sini dulu dengan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.